Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini, 22 Podcast akan membahas tentang perang yang terjadi di Pulau Onigashima dan juga perkataan Marco De Ponix tentang bajak laut Big Mom saat baru tiba di Wano Kuni. Langsung ke pembahasan, ada banyak peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Pulau Onigashima. Mulai dari pertarungan antara samurai Nine Red Scabbard melawan Yonko Kaido, suku Ming yang berwujud sulong melawan salah satu All-Star Kaido bernama Jack, hingga sebuah fakta tentang Numbers yang merupakan ras raksasa kuno yang gagal dari Pulau Pang Hazard. Tentu saja kemunculan Marco De Ponix juga merupakan salah satu peristiwa yang menarik, dan inilah yang akan 22 Podcast bahas pada video kali ini. Kemunculan Marco De Ponix di Arc Wano terjadi pada komik One Piece di chapter 981, dan yang membuat kemunculan Marco De Ponix saat itu menjadi semakin menarik untuk dibahas dan didiskusikan adalah perkataannya. Saat itu Marco De Ponix mengatakan bahwa saat kalian berhasil naik ke atas sini nanti, era kita ini mungkin agak berbeda. Hal itu dikatakan oleh Marco De Ponix ketika menjatuhkan kapal keluarga Charlotte yang sedang mendaki air terjun dengan menggunakan ikan koi raksasa. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa dahulu Marco De Ponix adalah seorang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige. Dia juga mampu membaca keadaan sekaligus mampu mendapatkan informasi-informasi penting dari lawan-lawannya. Hal ini terbukti ketika berlangsungnya perang puncak di Marineford. Saat itu Marco De Ponix terlihat lebih berpengalaman dan dia juga memberikan informasi yang sangat penting kepada Shirohige. Informasi tersebut tentang pergerakan yang dilakukan oleh pihak angkatan laut selanjutnya. Kemungkinan besar hal inilah yang membuat Shirohige mengangkat Marco De Ponix sebagai seorang komandan divisi 1. Dari penjelasan barusan sudah sangat jelas bahwa perkataan Marco De Ponix tentang perubahan sebuah zaman yang akan terjadi di Pulau Onigashima bukanlah isapan jempol belaka. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa perang yang terjadi di Pulau Onigashima akan sangat berpengaruh pada pergerakan dunia One Piece. Hal lainnya yang bisa dibahas dari perkataan Marco De Ponix ini adalah peranan kelompok bajak laut Big Mom pada pertempuran di Pulau Onigashima. Dari perkataan Marco De Ponix bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan era akan segera terjadi di Pulau Onigashima, dan kelompok bajak laut Big Mom tidak akan terlalu banyak terlibat dalam perubahan zaman tersebut, dan juga perang besar di Pulau Onigashima. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa saat ini kelompok bajak laut Big Mom dan Kaido sudah memutuskan untuk beraliansi. Sebuah pergerakan yang sama sekali tidak diprediksi oleh pihak angkatan laut dan juga pihak pemerintah dunia. Sebagai bukti, pada komik One Piece di chapter 956, Kapten Koby menginformasikan kepada X-Drake bahwa pihak angkatan laut sedang menunggu para bajak laut untuk saling bertempur satu sama lain. Jelas, pihak angkatan laut berharap bahwa kedatangan Big Mom ke Wano Kuni adalah untuk bertarung melawan Kaido. Dan yang menjadi pemicu pertarungan mereka adalah tentang siapa yang lebih berhak memenggal kepala Monkey D. Luffy. Tetapi prediksi angkatan laut salah besar, karena ternyata Kaido dan Big Mom resmi membentuk aliansi di Wano Kuni, lalu berencana untuk melawan pemerintah dunia dengan menggunakan senjata kuno. Setelah itu menemukan harta karun One Piece. Berbicara tentang angkatan laut dan prediksinya, mengingatkan 22 Podcast pada komik One Piece di chapter 957. Saat itu, mantan Admiral Sengoku menceritakan tentang bajak laut Rocks yang pernah berjaya di masa lalu. Tepatnya sebelum kelompok bajak laut Goldie Roger berhasil menemukan One Piece. Mantan Admiral Sengoku menilai bahwa ketika Kaido dan Big Mom masih menjadi bagian dari kelompok bajak laut Rocks, mereka selalu bertengkar selama bertahun-tahun dan saling membenci satu sama lain, bagaikan seekor kucing dan anjing. Jadi wajar apabila pihak angkatan laut tidak memprediksi bahwa Kaido dan Big Mom akan bersepakat untuk membentuk aliansi. Tentu peristiwa ini sangat mengancam eksistensi serta hegemoni pemerintah dunia. Pada komik One Piece di chapter 907, Monkey D. Garp menilai bahwa bersatunya Kaido dan Big Mom akan menjadi insiden yang jauh melebihi imajinasi angkatan laut untuk melakukan pergerakan apapun. Perlu dicatat bahwa pihak angkatan laut dan pemerintah dunia tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di Wano Kuni secara detail. Jadi wajar apabila mereka menilai hal itu adalah peristiwa yang sangat mengancam eksistensi mereka. Kembali lagi ke perkataan Marco De Ponix tentang anak-anak Big Mom.
Sampai dengan saat ini kita belum melihat anak-anak Big Mom yang lainnya kecuali Charlotte Perospero. Itu pun masih tertahan di depan pintu gerbang Pulau Onigashima bersama dengan Marco the Phoenix. Tidak hanya itu, pada komik One Piece di chapter 989, kita melihat beberapa kru topi jerami secara bergantian melakukan serangan ke arah Big Mom. Sampai pada akhirnya, Nico Robin melakukan serangan yang membuat Big Mom keluar hingga depan pintu Pulau Onigashima. Hal inilah yang membuat dua-dua Portgas berpendapat bahwa kelompok bajak laut Big Mom bukanlah bagian penting atau bahkan sama sekali tidak berperan apapun dalam perang besar di Pulau Onigashima. Walaupun dia adalah seorang Yonko atau Kaisar Lautan sama seperti Kaido. Marco the Phoenix juga menyinggung tentang adanya perubahan zaman atau era. Di sini dua-dua Portgas juga teringat tentang peristiwa Marshal Ditich ketika sedang berada di Marineford di chapter 577. Ketika itu dia menyebut bahwa era Shirohige sudah berakhir dan berganti menjadi era Kurohige. Jadi mulai saat itu dan seterusnya Marshal Ditich mengklaim sebagai era Kurohige. Dari perkataan Marco the Phoenix tentang perubahan zaman tersebut juga mengindikasikan betapa dahsyatnya perang besar yang akan berlangsung di Pulau Onigashima. Tidak hanya sampai di situ, perkataan Marco the Phoenix pada bagian mungkin akan agak berbeda. Juga mengindikasikan tentang sesuatu yang besar akan terjadi di Pulau Onigashima. Sesuatu yang memiliki efek luar biasa dan akan membuat perubahan pada dunia One Piece secara keseluruhan. Sama seperti yang terjadi setelah perang puncak di Marineford berakhir. Semua pihak berlomba-lomba untuk mengambil keuntungan dari peristiwa besar tersebut. Bisa dibilang Marshal Ditich dan kelompoknya adalah pihak yang paling diuntungkan dari perang puncak di Marineford. Jadi apabila perang puncak di Marineford menewaskan Shirohige, lalu bagaimana dengan perang besar di Pulau Onigashima? Kira-kira siapa pihak yang akan kalah pada perang besar tersebut? Sedikit tambahan sekaligus mengingatkan. Pada komik One Piece di chapter 699, mantan Admiral Aokiji sempat memperingatkan Smoker bahwa roda pemerintahan akan berputar di luar kendali. Dan ini akan menjadi tantangan terberat Angkatan Laut di masa kepemimpinan Sakazuki alias Akainu. Kemungkinan besar setelah perang besar di Pulau Onigashima berakhir, pemerintah dunia bukan lagi satu-satunya organisasi yang menjadi penguasa di dunia One Piece. Jelas ketika itu tidak ada satu pihak manapun yang mampu untuk mengendalikan keadaan dunia One Piece secara keseluruhan. Dan di saat yang sama pula, masing-masing pihak di dunia One Piece akan saling bekerja sama sekaligus mengkhianati satu sama lain, tergantung dari kepentingan dan tujuannya masing-masing. Pada komik One Piece di chapter 801, Don Quixote Doflamingo juga mengingatkan pihak Angkatan Laut bahwa para kaum naga langit harus segera bersiap-siap, karena apabila tidak, maka posisi mereka akan segera diambil alih. Lebih lanjut, Don Quixote Doflamingo juga mengatakan, siapa mendukung siapa dan siapa mengkhianati siapa. Singkatnya, perang besar di Pulau Onigashima akan menjadi semakin rumit. Jadi dari perkataan Marco the Phoenix di komik One Piece di chapter 981, dua-dua Portgas menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kelompok bajak laut Big Mom tidak akan terlalu banyak berperan pada pertempuran besar yang akan terjadi di Pulau Onigashima. Dan fakta-fakta dari cerita One Piece yang udah dua-dua Portgas jabarkan tadi memperkuat pendapat dua-dua Portgas tentang kelompok bajak laut Big Mom ini. Terus yang kedua, sebuah era akan segera berganti setelah perang besar di Pulau Onigashima ini berakhir. Tapi kita nggak tahu perubahan era yang dikatakan Marco ini akan menguntungkan pihak siapa. Karena perubahan era sebelumnya, dari era Shirohige ke Kurohige, itu kan jelas nguntungin pihak Kurohige. Dan Shirohige adalah pihak yang paling dirugikan. Nah, kira-kira perubahan era yang dibilang sama Marco ini akan menguntungkan siapa nih? Apakah pihak Kaido, salah satu dari bajak laut 11 supernova, atau pemerintah dunia? Gimana tuh menurut kalian? Karena jujur nih, dua-dua Portgas belum bisa memprediksi siapa kira-kira yang akan diuntungkan dari perang besar di Pulau Onigashima ini. Dan kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir, kalian pasti udah tahu kalau perang besar di Pulau Onigashima ini punya pengaruh yang sangat luar biasa pada dunia One Piece. Jadi kemungkinan besar perang di Pulau Onigashima ini akan membuat perubahan pada dunia One Piece secara permanen. Sama kayak waktu perang puncak di Marineford. Dan kalian juga pasti udah tahu betapa kacaunya dunia One Piece waktu itu. Apalagi nanti kalau perang besar di Pulau Onigashima ini berakhir.
Bisa dibilang perang yang ada di Pulau Onigashima akan menjadi panggung untuk bajak laut generasi terburuk atau 11 supernova. Dan saat ini keberpihakan mereka sudah menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan sebelumnya. Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Captain Kidd, Killer, Trafalgar D. Law, dan X-Drake sudah berdiri di pihak yang sama, yaitu menentang bajak laut Kaido dan juga Big Mom. Sementara Strachman Appo dan Basil Hawkins masih sangat percaya diri untuk tetap berada di pihak Kaido. Sama seperti para ninja Oniwa Bansu dan pasukan Mimawari Gumi yang justru masih membela kepentingan Kaido dan Big Mom. Padahal mereka sama sekali tidak diuntungkan apabila Kaido dan Big Mom berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Mungkin itu aja yang bisa 22 Podcast bahas pada video kali ini. Maaf apabila pembahasannya terlalu ngalor ngidul, karena memang dalam cerita One Piece semuanya saling berkaitan. Jangan lupa untuk follow akun Instagram 22 Podcast agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari 22 Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.